Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ini. Dan sekarang saya akan membahas tema tentang dari kebutuhan dasar ke impian besar, yaitu membahas gimana sih caranya menyusun prioritas hidup menggunakan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Dan saya akan bahas tentang pentingnya memenuhi kebutuhan dasar dahulu sebelum mengejar tujuan yang lebih tinggi, serta saya akan memberikan tips-tips praktis buat hidup yang seimbang dan berkembang. Jadi, dengerin sampai selesai ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita kenalan dikit ya sama yang punya teorinya. Abraham Maslow atau Abraham Harold Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Ia terlahir dari ayah yang bernama Samuel Maslow dan ibu Rose Shilowski Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan manusia atau Maslow's Hierarchy of Needs. Teori Maslow mengusulkan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Apa aja 5 kebutuhan itu? Yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar buat bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan hubungan sosial. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan rasa hormat, pengakuan, dan pencapaian. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh, pertumbuhan pribadi, dan pemenuhan diri. Kebutuhan fisiologis adalah fondasi dalam hierarki kebutuhan Maslow. Ini mencakup kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, udara, tidur, dan perlindungan fisik. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik, dan kita tidak bisa mencapai kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Hindari makanan cepat saji yang tinggi kalori. Yang kedua, usahakan untuk tidur setidaknya 7-9 jam setiap malam dan buat rutinitas tidur yang konsisten seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Yang ketiga, lingkungan yang sehat. Tinggal di tempat yang bersih dan aman dari polusi dan bahaya lingkungan, dan ventilasi yang baik untuk memastikan udara segar. Yang keempat, olahraga secara teratur. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu seperti berjalan, berlari, atau bersepeda. Dan pilih jenis olahraga yang disukai agar bisa dilakukan dengan konsisten. Yang kelima, menghindari kebiasaan buruk, yaitu hindari merokok dan konsumsi alkohol berlebihan karena keduanya dapat merusak kesehatan fisik. Batasi konsumsi kafein dan gula yang berlebihan. Dengan memenuhi kebutuhan fisiologis, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan keamanan adalah langkah berikutnya dalam hierarki kebutuhan Maslow setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan ini mencakup perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, serta stabilitas dan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, kesehatan, dan keuangan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama adalah stabilkan keuangan. Bisa dengan mengatur anggaran, buat dan ikuti anggaran bulanan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran. Pastikan untuk menyisihkan dana untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan pengeluaran tidak terduga. Yang kedua, asuransi. Buat asuransi kesehatan atau asuransi lainnya yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, lingkungan yang aman. Pastikan rumah aman dari bahaya fisik seperti kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Ini bisa mencakup pemasangan alat pemadam api, sistem alarm, dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Yang keempat, perlindungan dari bahaya fisik dan emosional.
Bahaya fisik selain langkah-langkah keamanan di rumah dan tempat kerja, hindari tempat dan situasi yang beresiko tinggi seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Bahaya emosional, jaga kesehatan mental dengan mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional jika menghadapi stres, kecemasan, atau depresi. Buat rutinitas yang seimbang antara kerja dan istirahat untuk menghindari burnout. Dengan memenuhi kebutuhan keamanan, kita menciptakan kondisi yang stabil dan aman untuk diri sendiri. Kebutuhan sosial merupakan langkah ketiga dalam hierarki kebutuhan Maslow. Ini mencakup kebutuhan untuk memiliki hubungan yang erat dan berarti dengan orang lain, seperti cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Pemenuhan kebutuhan sosial membantu kita merasa diterima dan dihargai oleh komunitas kita. Contoh penerapan dalam sehari-hari yaitu bangun dan pelihara hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan kolega. Yang kedua, terlibat dalam komunitas atau kegiatan sosial. Ini dapat membantu memperluas jaringan sosial dan membuat kita merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ciptakan interaksi positif dengan orang-orang di sekitar kita dan tunjukkan empati dan kasih sayang kepada orang lain. Ini tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga meningkatkan rasa kesejahteraan kita sendiri. Studi menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, misalnya mengurangi stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperpanjang usia harapan hidup. Yaitu kebutuhan penghargaan. Ini mencakup kebutuhan akan rasa hormat, pengakuan, dan pencapaian. Pemenuhan kebutuhan ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri yang sehat. Contoh penerapannya yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas, baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua, ukur pencapaian secara berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan yang telah dicapai. Ini membantu untuk tetap berada di jalur yang benar dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, cari pengakuan dan umpan balik positif, baik di tempat kerja ataupun dalam kehidupan pribadi. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Akui dan hargai usaha serta pencapaian pribadi. Berikan penghargaan pada diri sendiri saat mencapai tujuan atau membuat kemajuan signifikan. Yang kelima, pencapaian dan penghargaan eksternal. Raih penghargaan eksternal seperti sertifikat, medali, atau penghargaan lainnya yang diakui secara profesional atau sosial. Kita sudah berada pada puncak dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ini mencakup pencapaian potensi penuh dan pertumbuhan pribadi. Aktualisasi diri melibatkan upaya untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, mencapai tujuan yang paling bermakna, dan melakukan hal-hal yang memberikan kepuasan dan pemenuhan mendalam. Contoh penerapannya yang pertama adalah fokus pada pengembangan diri, baik itu edukasi, hobi, dan pengalaman baru. Yang kedua, temukan dan kejar passion. Luangkan waktu untuk refleksi diri dan identifikasi apa yang benar-benar membuat kamu bersemangat dan merasa hidup. Ini bisa berupa pekerjaan tertentu, aktivitas sukarela, atau proyek kreatif. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi. Tentukan tujuan yang menantang namun realistis untuk pengembangan pribadi. Fokus pada pertumbuhan karakter, peningkatan keterampilan, dan pencapaian tujuan hidup yang bermakna. Yang keempat, aktivitas yang memberikan kepuasan. Terlibat dalam kegiatan yang memberikan makna lebih dalam seperti aktivitas sosial, spiritual, atau pelayanan komunitas. Ini bisa memberikan rasa tujuan yang lebih besar dalam hidup. Yang kelima, mempertahankan keseimbangan hidup. Jaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Pastikan ada waktu untuk istirahat, rekreasi, dan hubungan sosial. Dengan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kita mencapai tingkat tertinggi dari pertumbuhan dan pemenuhan pribadi, memungkinkan kita untuk hidup dengan makna dan tujuan yang mendalam. Ini memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang sejati, melampaui pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Itu pun kalau ada. Dah, assalamualaikum.